Suara lonceng sepeda tua terdengar pelan menyusuri ganggang sempit di kota Salatiga. Di atas keranjang rotan yang terikat rapi di bagian depan, berjejer aneka kue tradisional yang masih mengepulkan aroma hangat. Ada kue lapis, lemper, putu ayu, nagasari, hingga onde-onde yang baru selesai dikukus sebelum matahari terbit. Setiap pagi, perempuan bernama Ratna mengayuh sepedanya dengan senyum yang tak pernah benar-benar hilang, meski hidup berkali-kali mengajarinya tentang kehilangan. Tak banyak orang tahu, senyum itu lahir dari perjuangan panjang. Dan pagi itu, tak seorang pun menyangka, senyum itu akan dipatahkan di depan puluhan pasang mata. "Bu Ratna, seperti biasa 2 lemper ya?" sapa seorang pegawai toko. Ratna berhenti dan tersenyum ramah. "Masih hangat, Pak. Baru matang subuh tadi." Pria itu mengangguk puas sambil mengambil uang. Kalau semua pedagang sejujur ibu, hidup pasti lebih tenang. Ratna hanya tertawa kecil. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kalimat itu sederhana. Namun baginya, itulah pegangan hidup sejak suaminya meninggal 8 tahun lalu akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak hari itu, Ratna menjadi tulang punggung keluarga. Tak ada warisan. Tak ada rumah besar. Hanya sebuah sepeda tua peninggalan almarhum suaminya dan kemampuan membuat kue yang diwariskan ibunya sejak kecil. Dari situlah ia membesarkan putra semata wayangnya, Dimas. Kini Dimas berusia 20 tahun dan sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknologi pangan. Ratna percaya, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar anaknya tak perlu mengulang hidup yang sama. Meski setiap hari harus berkeliling hingga belasan kilometer, Ratna tak pernah mengeluh. Baginya, rasa lelah akan hilang ketika melihat Dimas tersenyum. Di sebuah rumah sederhana berlantai semen, Dimas sedang menyusun laporan tugas akhirnya. Laptop tuanya sesekali mati karena baterainya sudah rusak. Ia mendengar pintu dibuka. "Ibu pulang." Ratna masuk sambil meletakkan keranjang yang kini tinggal separuh isi. "Wah, hari ini lumayan." Dimas tersenyum. "Laris ya, Bu?" "Alhamdulillah." Ratna mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tas kainnya. Tangannya mengusap amplop itu pelan. Dimas mengenal amplop tersebut. "Itu uang buat pembayaran kampus." Ratna mengangguk. "Iya, sedikit lagi lunas." Dimas langsung menunduk. "Bu, kalau memang berat, aku bisa cuti dulu." Ratna langsung menggeleng tegas. "Jangan pernah bilang begitu." "Tapi..." "Dengar Ibu." Ratna menggenggam tangan anaknya. "Orang miskin boleh capek, boleh lapar, tapi jangan sampai menyerah sekolah." Dimas tak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk sambil menahan haru. Siang harinya, Ratna mengenakan gamis sederhana berwarna coklat muda. Ia membawa amplop berisi uang hasil menabung selama berbulan-bulan. Lembar demi lembar uang itu berasal dari keuntungan menjual kue. Ada yang pecahan 50.000, ada 20.000, 10.000. Semuanya disusun rapi. Tak ada 1 rupiah pun yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Ratna melangkah menuju kantor administrasi kampus tempat Dimas kuliah. Hari itu cukup ramai karena banyak mahasiswa sedang membayar administrasi semester. Ratna mengambil nomor antrean. Tangannya berkeringat. Bukan karena takut, melainkan karena uang di dalam amplop itu adalah hasil bangun pukul 3 pagi selama berbulan-bulan. Ketika nomornya dipanggil, Ratna maju dengan senyum sopan. "Selamat siang, Mbak." Petugas administrasi menerima amplop tersebut lalu mulai menghitung. 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba petugas berhenti. Keningnya berkerut. "Sebentar ya, Bu." Ratna tersenyum kecil. "Iya." Petugas mengambil alat pendeteksi uang. Beberapa lembar diperiksa. Lalu wajahnya berubah. "Bu, uang ini dari mana?" Ratna bingung. "Dari hasil jualan saya." Petugas saling berpandangan dengan rekannya. "Maaf, Bu. Ada apa ya?" Petugas menarik napas. Beberapa lembar uang ini terdeteksi mencurigakan. Ratna langsung pucat. "Maksudnya?" "Kemungkinan uang palsu." Ratna seolah kehilangan pendengaran. "Apa?" Suara petugas mulai terdengar oleh antrean lain. Mahasiswa yang berada di belakang mulai memperhatikan. "Uang palsu? Serius?" Ratna buru-buru menggeleng. "Tidak mungkin. Saya jualan kue setiap hari. Saya tidak pernah." Petugas memanggil atasannya.
Beberapa menit kemudian seorang kepala administrasi datang. Ia memeriksa uang tersebut. Ekspresinya semakin serius. Bu, kami harus menahan uang ini dulu. Ratna panik. Tapi itu uang kuliah anak saya. Kalau memang palsu bagaimana? Ratna berkali-kali menggeleng. Itu hasil kerja saya. Saya tidak tahu kalau ada yang palsu. Suasana mulai gaduh. Beberapa mahasiswa mengeluarkan ponsel. Diam-diam merekam. Ada yang berbisik. Ada penipu. Pantesan kelihatannya gugup. Ratna semakin gemetar. Saya bukan penipu. Namun tak ada yang benar-benar mendengarkan. Seorang petugas keamanan mendekat. Silakan ibu tenang dulu di luar. Saya belum selesai menjelaskan. Silakan keluar dulu. Ratna mencoba bertahan. Tolong. Anak saya harus bayar kuliah hari ini. Suara itu pecah. Namun petugas tetap menggiringnya keluar dari ruangan. Di depan gedung administrasi, Ratna berdiri sendirian. Puluhan mata menatapnya. Beberapa kamera ponsel masih mengarah ke wajahnya. Tak sedikit yang berkomentar tanpa mengetahui kebenaran. Ratna menggenggam tas kainnya erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa hasil kerja kerasnya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Di rumah, Dimas sedang menyelesaikan revisi ketika ponselnya terus berbunyi. Satu pesan. Lalu dua. Puluhan notifikasi masuk hampir bersamaan. Seorang temannya mengirim sebuah video. Dim, itu ibumu bukan? Jantung Dimas berdegup lebih cepat. Tangannya bergetar saat membuka video tersebut. Di layar terlihat jelas. Ibunya sedang berdiri di depan kantor administrasi dengan wajah penuh air mata. Sementara orang-orang mengelilinginya sambil merekam. Video itu baru diunggah beberapa menit. Namun jumlah penontonnya sudah terus bertambah. Dimas langsung berdiri. Kursinya terjatuh ke belakang. Bu! Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang yang sudah berusia lanjut menghentikan langkahnya ketika melihat video yang sama di layar televisi sebuah warung makan. Pria itu menatap wajah Ratna lekat-lekat. Tangannya perlahan gemetar. Lalu, itu benar-benar Ratna. Tatapannya kemudian berubah ke arah tas kain yang dibawa Ratna dalam video. Seolah ia baru mengingat sesuatu yang telah lama terkubur. Sisipan ajakan subscribe secara natural. Dimas berlari secepat mungkin menuju kampus. Keringat membasahi wajahnya. Sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Selama perjalanan, ponselnya terus bergetar. Video yang memperlihatkan ibunya dipermalukan telah dibagikan ke berbagai grup media sosial warga kota. Judul videonya membuat dadanya sesak. Seorang ibu diduga membayar kuliah pakai uang palsu. Tak ada satupun kalimat yang menjelaskan bahwa semuanya masih dugaan. Tak ada yang bertanya lebih dulu. Yang ada hanyalah ribuan komentar yang menghakimi. Kasihan kampus kalau ketipu. Makanya jangan cari uang haram. Kelihatannya polos. Ternyata Dimas menutup layar ponselnya dengan geram. Orang-orang bahkan belum tahu kenyataannya. Sesampainya di depan gedung administrasi, halaman sudah sepi. Ratna duduk sendiri di sebuah bangku semen di bawah pohon flamboyan. Tatapannya kosong. Tas kain lusuh itu masih dipeluk erat di dadanya. Bu! Ratna menoleh. Melihat Dimas datang, ia langsung berusaha tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Maaf ya, nak. Kalimat pertama itu justru membuat Dimas semakin hancur. Kenapa ibu minta maaf? Ratna menunduk. Ibu gagal bayar kuliahmu. Dimas langsung memeluk ibunya. Bukan itu yang kupikirkan. Aku cuma takut ibu kenapa-kenapa. Ratna akhirnya tak mampu lagi menahan air mata. Selama bertahun-tahun ia selalu kuat. Selalu tersenyum. Namun hari itu, ia menangis di pelukan anaknya. Orang-orang yang masih berada di sekitar hanya melihat sekilas. Tak ada yang tahu bahwa pelukan itu adalah satu-satunya tempat Ratna merasa masih dipercaya. Di kantor administrasi, kepala bagian keuangan kembali memeriksa uang yang disita. Setelah dihitung lebih teliti, ternyata hanya 3 lembar pecahan 100.000 yang mencurigakan. Sisanya asli. Namun prosedur tetap mengharuskan mereka menyerahkan uang tersebut kepada pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka belum bisa menerima pembayaran. Tak seorang pun keluar menjelaskan hal itu kepada orang-orang yang sudah lebih dulu menyebarkan video. Akibatnya, kabar yang beredar semakin liar.
Sore harinya, Ratna tetap berjualan. Dimas sempat melarang. "Bu, istirahat saja hari ini." Ratna menggeleng pelan. "Kalau ibu berhenti sehari, besok kita makan apa?" Ia kembali mengayuh sepeda tuanya. Namun suasana sudah berbeda. Biasanya anak-anak berlari menghampiri ketika mendengar bunyi bel sepeda. Kini mereka hanya melihat dari kejauhan. Seorang ibu buru-buru menarik tangan anaknya. "Sudah, jangan beli di situ." Ratna mendengarnya, tetapi ia tetap tersenyum. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan sebuah toko kelontong yang selama ini menjadi pelanggan tetapnya. "Pak Hadi, seperti biasa." Pemilik toko tampak ragu. "Hari ini jangan dulu ya, Bu." "Kenapa?" "Maaf, pelanggan saya banyak yang lihat video tadi." Ratna mengangguk pelan. "Oh, begitu." Ia tak memaksa. Sepeda kembali dikayuh perlahan. Di sepanjang jalan, beberapa orang berbisik saat melihatnya. "Itu dia orangnya. Yang uang palsu itu. Pantas murah kuenya." Kalimat-kalimat itu terdengar jelas. Namun Ratna memilih diam. Ia percaya, membalas hinaan hanya akan membuat luka semakin dalam. Malam itu, hasil dagangannya masih hampir penuh. Biasanya semua kue habis sebelum maghrib. Kini lebih dari separuh harus dibawa pulang. Ratna duduk di dapur sambil memandangi puluhan kue yang tak terjual. Dimas memperhatikannya dari balik pintu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil satu lemper. "Lapar?" Ratna tersenyum kecil. "Kamu belum makan?" "Belum." Tak lama kemudian Dimas mengambil lagi. Lalu satu lagi. Ratna tahu anaknya sengaja menghabiskan dagangan agar ia tidak merasa sedih. "Kalau terus begitu nanti perutmu sakit." "Biar saja." Dimas tersenyum. "Kuenya memang enak." Ratna mengusap kepala anaknya. "Pembohong." "Enggak. Ini memang enak." Mereka tertawa kecil. Meski di balik tawa itu, keduanya sama-sama menyembunyikan rasa cemas. Malam semakin larut. Dimas membuka laptopnya. Ia mulai mencari pekerjaan sambilan. Apa saja. Menjadi kurir, operator gudang, kasir minimarket, barista. Bahkan pekerjaan malam pun ia pertimbangkan. Yang penting ibunya tidak bekerja terlalu keras lagi. Saat sedang mengisi formulir lamaran, ponselnya berbunyi. Pesan dari pihak kampus. Pembayaran administrasi paling lambat 7 hari lagi. Dimas menarik napas panjang. 7 hari. Ia tahu uang mereka kini masih ditahan. Tabungan sudah habis. Dan dagangan ibunya mulai sepi. Di sisi lain kota, seorang pria lanjut usia duduk di ruang tamunya. Namanya Pak Herman. Di hadapannya terdapat televisi yang kembali menayangkan video viral Ratna sebagai bagian dari berita lokal. Ia memperbesar gambar menggunakan remote. Tatapannya tidak tertuju pada wajah Ratna, melainkan pada tas kain lusuh yang selalu dibawanya. Pak Herman berbisik pelan. "Tas itu." Ia berdiri perlahan menuju lemari kayu tua. Dari dalamnya ia mengambil sebuah foto yang mulai menguning dimakan usia. Di foto itu terlihat 5 orang mengenakan seragam sekolah memasak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah Ratna ketika masih sangat muda. Pak Herman mengusap foto tersebut dengan tangan gemetar. "Jadi, kau masih menyimpannya?" Air matanya perlahan jatuh. Selama lebih dari 20 tahun, ia mengira benda itu telah hilang. Jika benar dugaan itu tepat, berarti rahasia yang selama ini terkubur bisa saja kembali muncul ke permukaan. Sementara itu, di sebuah toko roti mewah yang selalu ramai pelanggan, seorang pria berpakaian rapi sedang menikmati secangkir kopi di ruang kerjanya. Namanya Arga, pemilik jaringan toko roti terbesar di kota. Seorang karyawannya masuk sambil membawa tablet. "Pak, video ini sedang ramai." Arga hanya melihat sekilas. Namun ketika layar memperlihatkan Ratna dan tas kain lusuh yang dibawanya, ekspresinya langsung berubah. "Coba hentikan." Video diputar ulang, lalu diperbesar. Arga mencondongkan tubuhnya. Tatapannya tajam. "Itu." Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser. Di mana perempuan itu tinggal? Karyawannya tampak bingung. "Bapak kenal?" Arga tidak menjawab. Sudut bibirnya perlahan membentuk senyum tipis. Senyum yang sulit ditebak artinya. Jika dugaannya benar, perempuan yang baru saja dipermalukan seluruh kota itu mungkin sedang menyimpan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada uang.
Sesuatu yang selama bertahun-tahun dicari banyak orang. Pagi itu, Ratna kembali bangun sebelum azan subuh. Meski semalaman sulit memejamkan mata akibat kejadian di kampus, ia tetap menyalakan tungku dan mulai mengukus adonan kue. Baginya, hidup tidak memberi kesempatan untuk terlalu lama larut dalam kesedihan. Dimas keluar dari kamar sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Ibu, hari ini jangan keliling dulu." Ratna tersenyum tipis. "Kalau ibu berhenti sehari, dapur ini juga ikut berhenti berasap." Dimas terdiam. Ia tahu ibunya benar. Beberapa jam kemudian Ratna kembali mengayuh sepeda tuanya. Namun suasana sudah berubah. Banyak pelanggan tetap hanya melihat dari balik pagar tanpa menghampiri. Ada yang sengaja menghindar. Bahkan beberapa anak kecil yang biasanya membeli kue kini ditarik pulang oleh orang tuanya. "Jangan beli dulu," kata orang di internet. "Dia pakai uang palsu." Kalimat itu terdengar jelas di telinga Ratna. Ia tidak membalas. Ia hanya mengayuh sepedanya lebih pelan sambil terus menawarkan dagangan dengan senyum yang mulai terasa berat. Menjelang siang, lebih dari separuh kuenya masih tersisa. Ratna akhirnya memutuskan pulang lebih awal. Saat membuka pagar rumah, Ratna melihat sebuah mobil tua berhenti di depan halaman. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun berdiri sambil memandangi rumahnya. Pria itu tampak ragu sebelum akhirnya menyapa. "Ratna." Ratna memperhatikan wajahnya beberapa saat. Lalu matanya membesar. "Pak Herman." Pria itu tersenyum hangat. "Syukurlah. Kau masih mengingatku." Ratna segera mempersilakan tamunya masuk. Dimas yang baru keluar dari rumah tampak bingung. "Ibu, siapa beliau?" "Guru memasak ibu dulu." Pak Herman mengangguk sambil menjabat tangan Dimas. "Terakhir kali saya bertemu ibumu, usianya bahkan belum 25 tahun. Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Ratna menyuguhkan teh hangat dan beberapa potong kue yang gagal terjual pagi itu. Pak Herman tidak langsung membicarakan tujuan kedatangannya. Ia lebih dulu menanyakan kabar Ratna dan Dimas, lalu menghela napas panjang. "Saya melihat video yang beredar kemarin." Ratna menunduk. "Maaf membuat Bapak melihat hal seperti itu." "Justru saya datang karena video itu." Ratna mengangkat kepala. "Dalam video itu, saya melihat tas yang selalu kau bawa." Ratna tersenyum kecil. "Tas ini sudah menemani saya bertahun-tahun." Pak Herman memperhatikan tas kain lusuh yang diletakkan di samping kursi. Tatapannya kemudian beralih ke sebuah rak kayu di sudut ruangan. Di sana tersimpan sebuah buku tua dengan sampul coklat yang mulai pudar. "Ratna, boleh saya melihat buku itu?" Ratna berdiri lalu mengambilnya. "Oh, ini hanya buku resep lama." Pak Herman menerima buku itu dengan kedua tangan. Begitu sampulnya dibuka, wajahnya langsung berubah. Tangannya sedikit gemetar. Ia membalik halaman demi halaman dengan sangat hati-hati, seolah takut merusaknya. "Astaga!" Ratna dan Dimas saling berpandangan. "Ada apa, Pak?" Pak Herman menunjuk sebuah tanda tangan yang mulai memudar di halaman pertama. "Kau tahu milik siapa ini?" Ratna menggeleng. "Saya hanya tahu buku ini dititipkan almarhum Bu Sulastri sebelum beliau meninggal." Pak Herman menghela napas panjang. "Berarti beliau memang tidak pernah menceritakan semuanya." "Maksud Bapak?" Pak Herman menutup buku itu perlahan. "Ratna, buku ini bukan sekadar kumpulan resep." Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Bertahun-tahun lalu, banyak orang mencari buku ini. Ratna tampak bingung. Untuk apa? Bukankah isinya hanya resep kue? Pak Herman menggeleng. Resep di dalam buku ini bukan resep biasa. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak dimiliki siapapun lagi. Kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah, mereka bisa menjualnya dengan harga sangat mahal. Dimas mengernyit. "Hanya karena resep?" Pak Herman tersenyum tipis. "Kalian masih terlalu muda untuk memahami nilai sebuah warisan ilmu." Ratna memandangi buku itu sejenak. "Saya sama sekali tidak pernah berniat menjualnya. Itulah alasan saya lega melihat buku ini masih ada padamu." Pak Herman kemudian menatap Ratna dengan wajah serius. "Dengarkan saya baik-baik. Mulai hari ini, jangan pernah memperlihatkan buku ini kepada orang lain." Ratna semakin heran. Memangnya ada yang mencarinya? Pak Herman tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah ke jendela. Seolah ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasi rumah itu. Di luar pagar,
Yuni yang sedang menyiram tanaman diam-diam memperhatikan tamu Ratna. Rasa penasarannya muncul ketika melihat Pak Herman memegang buku tua itu dengan sangat hati-hati. Kenapa cuma buku lusuh diperlakukan seperti harta? Saat Ratna masuk ke dapur mengambil minuman, Yuni diam-diam mengangkat ponselnya dan memotret melalui celah pagar. Foto itu memang tidak terlalu jelas. Namun buku tua tersebut terlihat cukup jelas di tangan Pak Herman. Tanpa berpikir panjang, Yuni mengirim foto itu kepada seseorang yang selama ini sering membeli informasi darinya. Tak lama kemudian muncul balasan singkat. Awasi rumah itu. Jangan sampai bukunya berpindah tangan. Yuni tersenyum puas. Ia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya orang yang mengirim pesan itu. Yang ia tahu, setiap informasi selalu dibayar mahal. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Herman berdiri hendak berpamitan. Sebelum pergi, ia berkata pelan kepada Ratna, "Percayalah, setelah hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Ratna hanya bisa memandangi punggung gurunya yang perlahan menjauh. Ia belum menyadari bahwa sebuah buku resep tua yang selama ini dianggap tidak berharga, justru akan menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar daripada fitnah yang sedang ia hadapi. Keesokan paginya, Ratna kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Walau dagangannya belum kembali laris, ia tetap mengantar kue ke beberapa pelanggan yang masih setia. Baginya, kepercayaan dibangun bertahun-tahun, dan ia yakin suatu hari nanti kebenaran akan mengalahkan fitnah. Sementara itu, Dimas berangkat ke kampus untuk menemui dosen pembimbing. Ia masih berharap pihak kampus mau memberi tambahan waktu pembayaran. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada ibunya, "Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku." Ratna mengangguk sambil tersenyum. "Kamu fokus kuliah saja." Namun firasat Dimas pagi itu terasa tidak enak. Menjelang siang, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di depan rumah Ratna. Beberapa tetangga langsung melongok dari balik jendela. "Mobil siapa itu? Bukankah itu mobil pemilik toko roti terkenal?" Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun turun dari mobil. Pakaiannya rapi, jam tangannya tampak mahal, dan sikapnya penuh percaya diri. Ia adalah Arga, pemilik jaringan toko roti terbesar di kota. Ratna yang sedang menyapu halaman menghentikan pekerjaannya. "Maaf, Bapak mencari siapa?" Arga tersenyum ramah. "Bu Ratna." "Iya. Saya Arga." Ratna sedikit terkejut. Ia mengenal nama itu dari papan-papan toko roti yang tersebar di berbagai sudut kota. "Saya boleh bicara sebentar?" Ratna mempersilakan tamunya masuk. Di ruang tamu sederhana itu, Arga melihat sekeliling dengan saksama. Matanya beberapa kali berhenti pada rak kayu tempat buku tua disimpan, tetapi ia berusaha menyembunyikan rasa penasarannya. "Saya dengar ibu membuat kue sendiri." Ratna mengangguk. "Sudah sejak lama." Arga mengambil satu putu ayu di atas meja, mencicipinya perlahan, lalu tersenyum. "Rasanya luar biasa." "Terima kasih. Saya ingin bekerja sama." Ratna tampak bingung. "Bekerja sama bagaimana?" "Saya ingin membeli seluruh resep kue milik ibu." Ratna tersenyum kecil. "Kalau hanya resep, saya bisa mengajari siapa saja." Arga menggeleng. "Bukan resep yang ibu hafal. Saya ingin membeli buku resep lama yang ada di rumah ini." Mendengar kalimat itu, senyum Ratna perlahan menghilang. "Buku?" "Iya. Buku yang kemarin dilihat Pak Herman." Ratna terdiam. Ia mulai memahami bahwa kedatangan Arga bukanlah kebetulan. "Bapak tahu dari mana soal buku itu?" Arga hanya tersenyum. "Kota ini kecil, Bu. Informasi mudah didapat." Ratna menarik napas pelan. "Maaf, buku itu bukan untuk dijual." Arga mengangguk santai. "Mungkin ibu belum mendengar tawaran saya." Ia mengeluarkan sebuah map dari tas kulitnya. Di dalamnya terdapat selembar cek. Ratna membelalakan mata. Nominal yang tertulis mencapai 2.500.000.000 rupiah. Tangannya spontan gemetar. "Ini 2,5 miliar rupiah. Cukup untuk membeli rumah baru, membayar kuliah anak ibu, bahkan membuka usaha sendiri." Ratna belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Namun hanya beberapa detik kemudian, ia mendorong cek itu kembali. "Maaf, saya tetap tidak bisa menjualnya." Arga tampak masih tenang. "Kenapa?" "Karena buku itu bukan milik saya.
Jawaban itu membuat Arga mengernyit. Bukankah sekarang ada di tangan ibu? Ratna mengangguk. Saya hanya dititipi. Kalau begitu, siapa pemiliknya? Ratna menggeleng pelan. Saya sudah berjanji untuk tidak menceritakannya. Ruangan mendadak sunyi. Arga perlahan menutup mapnya. Senyumnya masih terlihat, tetapi sorot matanya mulai berubah. Dulu saya mengira semua orang punya harga. Ratna menatapnya dengan tenang. Mungkin. Tapi tidak semua hal boleh dibeli. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai berkumpul. Yuni menjadi orang yang paling sibuk memperhatikan. Ketika melihat Arga keluar tanpa membawa apapun, ia segera menghampiri. Gimana, Pak? Arga hanya menjawab singkat. Ternyata dia lebih keras kepala dari yang saya kira. Yuni ikut kesal. Kalau begitu, bukunya memang penting ya? Arga tidak menjawab. Ia masuk ke mobil dan pergi. Namun sebelum mobil itu menghilang di tikungan, ia sempat menelepon seseorang. Cari tahu isi rumah Ratna. Saya ingin tahu di mana buku itu disimpan. Sore harinya, Dimas pulang dari kampus. Ratna menceritakan seluruh kejadian. Dimas langsung berdiri. 2,5 miliar. Ratna mengangguk. Tapi ibu menolak. Tentu saja. Dimas berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Bu, ini aneh. Kalau memang hanya buku resep, kenapa ada orang yang berani membayar semahal itu? Itu juga yang ibu pikirkan. Dimas lalu mengambil buku tua tersebut dari rak. Ia membuka satu persatu halamannya. Isinya memang hanya resep-resep tradisional lengkap dengan catatan kecil di pinggir halaman. Tidak ada peta, tidak ada surat, tidak ada dokumen penting. Lalu apa sebenarnya yang dicari Arga? Malam mulai turun. Sebelum tidur, Dimas memutuskan menyimpan buku itu di dalam lemari kayu di kamar ibunya. Ia bahkan memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci. Namun jauh di luar rumah, di balik gelapnya pepohonan, 2 orang pria berdiri memperhatikan rumah Ratna dari kejauhan. Salah satunya berbisik pelan. Bos bilang jangan sampai gagal. Pria lainnya mengangguk. Malam ini juga kita ambil bukunya. Lampu kamar Ratna satu persatu mulai padam. Tak seorang pun di dalam rumah menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Dan beberapa jam lagi, seseorang akan mencoba masuk untuk mengambil sesuatu yang bahkan belum mereka pahami nilainya. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun membasahi halaman rumah Ratna. Angin berembus pelan, membuat ranting pohon mangga di samping rumah bergesekan dengan atap seng. Di dalam rumah, Ratna belum benar-benar tidur. Entah mengapa, kata-kata Pak Herman terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah memperlihatkan buku itu kepada siapapun. Ia melirik ke arah lemari kayu tempat Dimas menyimpan buku tua tersebut. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, rasa lelah mengalahkannya. Lampu kamar pun dipadamkan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pagar besi terdengar sangat pelan. Nyaris tidak terdengar. 2 sosok berpakaian gelap melompati tembok belakang rumah. Mereka bergerak cepat dan tanpa banyak bicara. Salah seorang mengeluarkan senter kecil. Yang lain mulai memeriksa setiap jendela. Belakang tidak terkunci. Bisiknya pelan. Mereka berhasil masuk melalui jendela dapur. Rumah itu gelap. Hanya cahaya bulan yang sesekali masuk dari sela-sela ventilasi. Mereka membuka laci. Mengacak-acak lemari. Membongkar rak. Namun tidak mengambil uang di dalam kaleng tabungan. Tidak pula membawa televisi tua atau laptop Dimas. Mereka hanya mencari satu benda. Bukunya belum ketemu. Cari lagi. Di kamar, Dimas tiba-tiba membuka mata. Ia merasa mendengar suara benda jatuh. Awalnya ia mengira hanya mimpi. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara pelan dari ruang tamu. Bro. Dimas langsung duduk. Bu. Ratna ikut terbangun. Kamu dengar? Dimas mengangguk. Tanpa menyalakan lampu, ia mengambil gagang sapu yang berada di dekat pintu. Mereka berjalan perlahan menuju ruang tengah. Namun saat lampu dinyalakan, rumah sudah berantakan. Lemari terbuka, laci berserakan, kursi terbalik, jendela dapur menganga. Pencuri! Dimas langsung berlari keluar rumah. Tetapi gang kecil di belakang rumah sudah kosong. Pelakunya menghilang. Tetangga mulai berdatangan setelah mendengar teriakan Dimas. Ada apa? Kemalingan. Yuni menjadi orang pertama yang masuk ke dalam rumah.
Astaga! Rumah itu benar-benar diacak-acak. Namun anehnya, televisi masih ada. Kompor masih di tempatnya. Sepeda Ratna pun tidak disentuh. Seolah pencuri datang bukan untuk mengambil barang berharga. Dimas tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berlari menuju kamar ibunya. Lemari kayu terbuka. Rak paling atas kosong. Buku tua itu sudah tidak ada. Bu! Suara Dimas bergetar. Bukunya hilang. Ratna memejamkan mata. Ia berdiri diam selama beberapa detik. Semua orang menunggu reaksinya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ratna tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya mengembuskan napas panjang. Lalu akhirnya terjadi juga. Ucapan itu membuat Dimas bingung. Ibu, kok tenang. Ratna menatap lemari yang kosong. Karena ibu sudah menduga. Tak lama kemudian polisi datang untuk melakukan olah tempat kejadian. Seorang petugas memeriksa seluruh rumah. Pelakunya sangat rapi. Tidak ada sidik jari yang jelas. Petugas lain bertanya kepada Ratna, "Apa yang hilang?" Ratna menjawab pelan, "Satu buku tua." Petugas tampak heran. "Hanya buku?" "Iya." "Barang lain tidak ada." Ratna menggeleng. Polisi saling berpandangan. Kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Pencuri masuk rumah, mengacak semua ruangan, tetapi hanya membawa sebuah buku usang. Salah seorang petugas bahkan sempat bertanya, "Memangnya buku itu sangat berharga?" Ratna hanya menjawab singkat, "Saya juga baru mulai menyadarinya." Keesokan paginya, kabar pencurian kembali menyebar. Namun kali ini warga semakin bingung. Buat apa mencuri buku? Pasti ada rahasia. Yuni diam-diam tersenyum. Ia merasa telah membantu orang yang tepat. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah, Arga duduk menunggu. Seorang pria masuk sambil membawa tas hitam. "Sudah beres, Pak." Pria itu mengeluarkan buku tua yang sampulnya mulai kusam. Arga menerimanya dengan hati-hati. Benda yang selama bertahun-tahun ia cari berada di tangannya. Ia membuka halaman pertama. Lalu kedua. Semakin lama wajahnya berubah. Dibuka lagi halaman berikutnya. Lalu berikutnya. Ia mendadak berdiri. Mustahil. Semua resep memang ada. Namun beberapa halaman penting hanya berisi tulisan-tulisan yang tidak lengkap. Banyak bagian kosong. Ada catatan yang sengaja dihapus. Beberapa resep bahkan berhenti di tengah langkah. Arga mengepalkan tangan. Dia mempermainkanku. Di rumah Ratna. Dimas masih merasa bersalah. "Maafkan aku, Bu. Aku yang menyimpan buku itu." Ratna menghampiri anaknya. "Bukan salahmu. Tapi sekarang bukunya hilang." Ratna tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pencurian itu, senyum tersebut terlihat begitu tenang. Ibu memang sengaja membiarkan buku itu ada di sana. Dimas membeku. "Maksud ibu?" Ratna menatap ke arah jendela. 15 tahun lalu. Seseorang pernah mengingatkan ibu. Kalau suatu hari buku itu dicari orang, jangan pernah panik bila mereka berhasil mengambilnya. Dimas semakin tidak mengerti. "Ibu, jangan bilang." Ratna mengangguk pelan. "Yang mereka curi bukan hal yang paling penting." Ucapan itu membuat Dimas benar-benar terdiam. Apakah selama ini ibunya menyimpan rahasia lain? Ataukah masih ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada buku yang baru saja dicuri? Pertanyaan itu belum terjawab. Namun satu hal pasti, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi setelah pencurian itu, rumah Ratna kembali dipenuhi suasana sunyi. Polisi telah selesai melakukan pemeriksaan, sementara para tetangga satu persatu pulang dengan membawa berbagai dugaan. Namun di dalam rumah, Ratna justru tampak jauh lebih tenang dibanding Dimas. Dimas masih duduk di ruang tamu sambil memandangi lemari yang kini kosong. "Bu, sebenarnya apa yang ibu sembunyikan dariku?" Ratna meletakkan secangkir teh di hadapan anaknya. "Bukan menyembunyikan. Ibu hanya menunggu waktu yang tepat." Dimas mengangkat wajahnya. "Maksud ibu?" Ratna berjalan menuju dapur. Ia menggeser sebuah rak bumbu yang sudah tua. Di balik rak itu terdapat celah kecil pada dinding kayu. Dimas membelalak. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah itu, ia tidak pernah tahu ada ruang penyimpanan kecil di sana. Ratna mengeluarkan sebuah kotak kayu berukuran sedang.
Kotak itu tampak sangat tua, tetapi masih terawat. Ibu. Ratna membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa buku tulis lusuh yang diikat menggunakan pita kain putih. Dimas mengambil salah satunya. Saat dibuka, ia terkejut. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang sangat rapi. Resep demi resep, catatan demi catatan. Bahkan lebih lengkap daripada buku yang telah dicuri. Apa ini? Ratna tersenyum tipis. Salinan. Lengkap. Dimas menatap ibunya tak percaya. Jadi, buku yang dicuri semalam. Hanya salinan lama yang memang sengaja tidak pernah diperbarui. Ratna mengangguk pelan. Sejak Bu Sulastri menitipkan buku itu, beliau juga menyuruh ibu menyalin semuanya. Sedikit demi sedikit. Setelah selesai, buku asli tidak pernah lagi dibuka. Dimas masih sulit mempercayainya. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman. Siang harinya, Pak Herman kembali datang. Begitu melihat kotak kayu itu, wajahnya berubah lega. Syukurlah. Saya tahu kamu pasti masih menyimpannya. Dimas langsung bertanya. Pak, sebenarnya siapa Bu Sulastri? Pak Herman menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, beliau adalah salah satu ahli kuliner tradisional terbaik yang pernah saya kenal. Beliau berkeliling berbagai daerah, mengumpulkan resep-resep yang hampir punah. Bukan untuk dijual, tetapi agar tidak hilang ditelan zaman. Ratna mendengarkan dalam diam. Banyak perusahaan makanan pernah menawarkan uang dalam jumlah besar agar resep-resep itu menjadi milik mereka. Tapi beliau selalu menolak. Lalu kenapa buku itu dititipkan kepada ibu? Tanya Dimas. Pak Herman tersenyum. Karena ibumu adalah murid yang paling jujur. Beliau percaya Ratna tidak akan menjadikan ilmu itu sebagai alat mencari kekayaan. Ratna menunduk haru. Padahal saya merasa belum pantas menerima kepercayaan sebesar itu. Pak Herman menggeleng. Justru karena kamu merasa tidak pantas, Bu Sulastri memilihmu. Di tempat lain, Arga masih berada di ruang kerjanya. Buku hasil curian itu terbuka di atas meja. Semalaman ia mencoba memahami isinya. Namun semakin dipelajari, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Beberapa resep terasa seperti sengaja dipotong. Takaran bahan berhenti di tengah. Langkah-langkah penting hilang. Ia memanggil kepala bagian produksi. Coba praktikan resep ini. 2 jam kemudian, hasilnya mengecewakan. Kue yang dihasilkan gagal total. Teksturnya keras. Rasanya hambar. Arga membanting buku itu ke meja. Sial. Dia pasti masih menyimpan yang asli. Saat itulah ponselnya berdering. Yuni menelepon. Pak, setelah pencurian semalam, Bu Ratna malah kelihatan tenang. Arga langsung terdiam. Tenang. Iya. Bahkan tidak menangis. Kalimat itu membuat Arga mulai memahami sesuatu. Ia mengepalkan tangan. Berarti aku memang mengambil buku yang salah. Sore harinya, Dimas duduk bersama ibunya di teras rumah. Aku baru sadar. Selama ini ibu bukan menjaga buku. Ratna menoleh. Lalu, ibu menjaga kepercayaan. Ratna tersenyum. Itulah warisan yang sebenarnya. Saat matahari mulai tenggelam, Pak Herman berdiri hendak pulang. Sebelum masuk ke mobil, ia berkata pelan. Ratna, sekarang mereka pasti tahu bukunya tidak lengkap. Itu artinya mereka akan datang lagi. Ratna mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Dan kali ini, mereka tidak akan mengincar buku. Mereka akan mengincar orang yang menyimpan seluruh isi buku itu. Pak Herman dan Dimas langsung saling berpandangan. Kini mereka memahami satu hal yang mengerikan. Resep yang paling berharga ternyata bukan berada di atas kertas, melainkan sudah tersimpan di dalam ingatan Ratna selama bertahun-tahun. Malam itu, Dimas tidak bisa memejamkan mata. Ucapan Pak Herman terus terngiang di kepalanya. Sekarang mereka akan mengincar orang yang menyimpan seluruh isi buku itu. Ia menoleh ke arah kamar ibunya. Ratna sudah tertidur setelah seharian membuat kue dan melayani beberapa pelanggan yang mulai kembali datang. Untuk pertama kalinya, Dimas sadar bahwa ibunya memikul beban yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari nafkah. Keesokan paginya, Pak Herman kembali datang. Namun kali ini ia membawa sebuah map coklat yang sudah mulai usang.
Ada sesuatu yang sudah terlalu lama saya simpan. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Pak Herman mengeluarkan beberapa lembar foto lama. Di salah satu foto terlihat seorang perempuan parubaya dengan senyum hangat sedang mengajari belasan murid membuat kue tradisional. Itu Bu Sulastri, ujar Pak Herman. Di sampingnya berdiri Ratna yang saat itu masih berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya masih polos, tetapi senyumnya tidak berubah. Dimas memperhatikan foto itu dengan kagum. Ibu benar-benar murid beliau. Ratna mengangguk pelan. Beliau bukan hanya guru. Beliau sudah seperti ibu sendiri. Pak Herman mulai bercerita. 20 tahun yang lalu, Bu Sulastri dikenal sebagai perempuan yang berkeliling dari desa ke desa untuk menyelamatkan resep-resep tradisional yang hampir hilang. Beliau tidak pernah meminta bayaran. Sebaliknya, ia justru mengajarkan kembali resep tersebut kepada ibu-ibu yang ingin membuka usaha kecil. Beliau selalu berkata, "Kenang Pak Herman, ilmu akan hidup kalau dibagikan, bukan disimpan." Namun tidak semua orang memiliki niat yang sama. Suatu hari, datang beberapa pengusaha makanan yang ingin membeli seluruh kumpulan resep itu. Nominal yang mereka tawarkan sangat besar. Bu Sulastri menolak. Sejak saat itu, tekanan mulai berdatangan. Ada yang membujuk, ada yang mengancam. Bahkan ada yang mencoba mengambil buku resep secara paksa. Ratna mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia masih mengingat hari-hari itu. Pak Herman mengeluarkan sebuah foto lain. Di foto tersebut terlihat seorang pria muda mengenakan jas. Dimas mengernyit. Wajahnya seperti tidak asing. Pak Herman mengangguk. Itu Hendra, ayah Arga. Ratna langsung menatap foto itu. Selama ini ia tidak pernah tahu siapa pria yang dulu beberapa kali datang menemui Bu Sulastri. Hendra adalah salah satu orang yang paling keras memaksa Bu Sulastri menjual buku resep. Beliau selalu berkata bahwa resep tradisional bisa menghasilkan keuntungan besar jika diproduksi secara massal. Namun Bu Sulastri tetap menolak. Suasana kembali hening. Dimas mulai memahami bahwa semua yang terjadi saat ini ternyata berakar dari masa lalu. Ratna menatap foto Bu Sulastri sambil tersenyum lirih. Ada satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Dimas dan Pak Herman memperhatikannya. Waktu itu Bu Sulastri sedang sakit. Beliau memanggil saya ke rumah. Ratna mulai mengingat peristiwa puluhan tahun silam. Flashback. Di sebuah rumah sederhana, Bu Sulastri menyerahkan sebuah buku tua kepada Ratna. "Kalau suatu hari aku sudah tidak ada, jagalah ini." Ratna yang masih muda langsung menggeleng. "Saya tidak sanggup, Bu." Bu Sulastri tersenyum. "Kamu sanggup. Lalu kalau ada yang ingin membelinya, jangan pernah tergoda. Kalau ada yang mencurinya, biarkan." Ratna terkejut. "Biarkan?" Bu Sulastri mengangguk. "Karena yang paling berharga bukan bukunya." Beliau kemudian menunjuk kepala Ratna. "Yang paling berharga ada di sini. Simpan baik-baik. Sampai kamu menemukan orang yang layak meneruskannya." Flashback berakhir. Air mata Dimas tak terasa jatuh. "Ibu. Berarti selama ini..." Ratna mengangguk. "Ibu tidak pernah menjaga buku. Ibu menjaga amanah." Pak Herman tersenyum haru. "Itulah alasan Bu Sulastri memilihmu. Bukan karena kamu murid paling pintar, tetapi karena kamu tidak pernah memanfaatkan ilmu untuk keuntungan pribadi." Sementara itu, di kantor Arga, suasana jauh berbeda. Arga baru menerima laporan bahwa beberapa resep dari buku yang dicuri tidak bisa diproduksi. Semua percobaan gagal. Ia memukul meja dengan kesal. Dia pasti masih menyembunyikan sesuatu. Saat itulah seorang pegawainya masuk. "Pak, kami mendapat informasi baru." "Apa?" Bu Ratna ternyata sering didatangi seorang pria tua. Namanya Herman. Arga langsung tersenyum tipis. "Kalau begitu, mulai sekarang, awasi mereka berdua." Ia sadar, jalan tercepat mendapatkan resep itu bukan lagi melalui buku, melainkan melalui orang-orang yang mengetahui sejarahnya. Sore hari, Ratna kembali membuat adonan kue. Seolah semua masalah yang datang tidak mampu mengubah kebiasaannya. Dimas membantu mengaduk adonan sambil berkata, "Bu, kalau nanti semua ini selesai, aku ingin meneruskan apa yang Bu Sulastri titipkan." Ratna menghentikan pekerjaannya. Ia menatap anaknya dengan bangga. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai,
ia merasa amanah itu tidak lagi ia pikul sendirian. Namun di luar rumah, seseorang sedang memotret mereka dari dalam mobil yang terparkir di seberang jalan. Foto-foto itu langsung dikirim kepada Arga. Permainan kini memasuki babak yang lebih berbahaya. Karena target mereka bukan lagi buku, melainkan Ratna dan semua orang yang mengetahui rahasianya. Pagi itu, suasana di rumah Ratna sedikit berbeda. Beberapa pelanggan lama mulai kembali berdatangan. Mereka memang belum seramai dulu, tetapi tidak lagi memandang Ratna dengan tatapan curiga. Salah seorang pelanggan berkata pelan, "Bu Ratna, saya percaya ibu tidak mungkin sengaja memakai uang palsu." Ratna hanya tersenyum. "Terima kasih sudah mau percaya." Meski begitu, fitnah di media sosial belum sepenuhnya hilang. Video lama saat Ratna diusir dari kantor administrasi masih terus dibagikan tanpa penjelasan. Di sisi lain kota, seorang perempuan bernama Maya sedang menatap layar laptopnya. Ia adalah seorang kreator konten kuliner yang dikenal sering mengangkat kisah para pelaku UMKM. Awalnya ia tidak tertarik dengan video viral Ratna. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Mengapa seorang penjual kue sederhana justru didatangi pemilik perusahaan roti besar? Pertanyaan itu mendorong Maya mencari tahu sendiri. Hari itu Maya datang ke rumah Ratna tanpa membawa kamera besar. Ia hanya membawa ponsel dan sebuah buku catatan. "Permisi." Ratna yang sedang membungkus lemper langsung menyambutnya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Maya. Saya ingin mendengar cerita ibu, langsung dari ibu." Ratna sempat ragu. Namun setelah melihat cara Maya berbicara yang sopan, ia akhirnya mempersilakan masuk. Selama hampir 2 jam, Maya mendengarkan semua kejadian. Tentang uang yang diduga palsu, tentang usaha yang sepi, tentang buku resep yang dicuri. Ratna tidak pernah menyebut nama Arga. Ia juga tidak menceritakan rahasia Bu Sulastri. "Saya hanya ingin nama baik saya kembali." Itu saja. Kalimat sederhana itu membuat Maya terdiam. Ia melihat dapur kecil yang penuh uap, tangan Ratna yang mulai kasar karena sering terkena panas, serta Dimas yang sibuk membantu membungkus kue. Tak ada kemewahan, tak ada kepura-puraan. Yang ada hanyalah keluarga kecil yang berusaha bertahan hidup. Sebelum pulang, Maya membeli seluruh sisa kue hari itu. Ratna menolak. "Jangan karena kasihan." Maya tersenyum. "Saya membeli karena enak. Tapi saya juga membeli karena saya ingin orang lain tahu rasanya." Ratna tidak mengerti maksud ucapan itu. Baru malam harinya ia mengetahui jawabannya. Maya mengunggah sebuah video berjudul 1 hari bersama penjual kue yang dituduh memakai uang palsu. Video itu tidak menyudutkan siapapun. Tidak mencari sensasi. Ia hanya memperlihatkan keseharian Ratna. Bangun pukul 3 pagi. Membuat kue sendiri. Berjualan dengan sepeda tua. Membantu anaknya kuliah. Di akhir video, Maya berkata, "Kadang kita terlalu cepat percaya pada potongan video, padahal kita tidak pernah tahu cerita lengkapnya." Video tersebut mulai dibagikan ribuan orang. Banyak warganet yang sebelumnya menghina Ratna kembali membuka video lama. Mereka menyadari sesuatu. Tak satu pun dalam video itu yang membuktikan Ratna sengaja membawa uang palsu. Yang terlihat hanyalah seorang ibu yang sedang menangis karena uang hasil kerjanya ditahan. Komentar pun mulai berubah. "Kita terlalu cepat menghakimi. Semoga ibu ini diberi kekuatan. Saya ingin beli kuenya." Keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Ratna terjadi. Sejak pukul 7 pagi, beberapa orang mulai datang ke rumahnya. Awalnya hanya 2 orang, lalu 5, kemudian belasan. Mereka ingin membeli kue. Sebagian bahkan datang dari luar kota setelah menonton video Maya. Dimas sampai kewalahan melayani pembeli. "Bu, lempernya habis. Nagasarinya juga tinggal sedikit." Ratna masih terlihat bingung. Ia tidak menyangka keadaan bisa berubah secepat itu. Salah seorang pelanggan berkata, "Kami datang bukan karena kasihan, tapi karena ingin mendukung orang jujur." Mata Ratna kembali berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih. Sementara itu, di kantor Arga, suasana berubah tegang. Seorang manajer masuk tergesa-gesa. "Pak, video tentang Bu Ratna sedang viral." Arga mengambil ponsel. Semakin lama menonton, wajahnya semakin muram. Bukan karena isi videonya, melainkan karena kolom komentar. Nama tokonya mulai disebut-sebut. Meski Maya tidak pernah menyebut Arga,
beberapa orang menghubungkan berbagai kejadian yang beredar di masyarakat. Pak, pelanggan mulai bertanya macam-macam. Arga meletakkan ponselnya dengan keras. Biarkan saja. Namun dalam hati, ia tahu situasinya mulai berbahaya. Jika masa lalu ayahnya sampai terbongkar, bukan hanya nama tokonya yang hancur, reputasi keluarganya juga akan ikut runtuh. Sore harinya, Maya kembali menghubungi Ratna. Bu, besok saya ingin memperkenalkan ibu kepada seseorang. Siapa? Seseorang yang pernah mengenal Bu Sulastri. Ratna terdiam. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah mendengar nama gurunya disebut oleh orang lain selain Pak Herman. Perasaannya mendadak tidak tenang. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan membuka rahasia terbesar yang selama ini terkubur puluhan tahun. Sejak video Maya menyebar, suasana di sekitar rumah Ratna berubah drastis. Setiap pagi, beberapa orang sudah mengantre sebelum Ratna selesai mengukus kue. Halaman rumah yang biasanya sepi kini dipenuhi pelanggan. Sebagian datang untuk membeli. Sebagian lagi hanya ingin bertemu dan meminta maaf. Ratna tetap melayani semua orang dengan senyum yang sama seperti dulu. Tidak ada wajah sombong. Tidak ada kata-kata yang menyindir mereka yang pernah menghinanya. Di antara antrean pagi itu, seorang perempuan berdiri dengan wajah gelisah. Ratna langsung mengenalinya. Yuni, tetangga yang selama ini paling sering menyebarkan gosip tentang dirinya. Yuni menggenggam uang di tangannya, tetapi tidak segera berbicara. Silakan, Bu Yuni. Mau beli apa? Yuni justru menundukkan kepala. Saya bukan mau beli. Ratna tersenyum tipis. Lalu, air mata Yuni perlahan jatuh. Maafkan saya. Suasana mendadak hening. Beberapa pelanggan ikut memperhatikan. Saya terlalu mudah percaya omongan orang. Saya juga ikut menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Ratna memandangnya beberapa detik. Kemudian mengambilkan satu kotak kue. Ini untuk ibu. Yuni buru-buru menggeleng. Saya belum bayar. Ratna tersenyum. Hadiah. Sebagai tanda kalau saya sudah memaafkan. Yuni menangis semakin keras. Ia tidak menyangka Ratna akan membalas semua perlakuannya dengan kebaikan. Namun satu hal yang masih ia sembunyikan. Ia belum berani mengaku bahwa dialah orang yang memberi informasi kepada Arga. Siang harinya, sebuah mobil berhenti di depan rumah Ratna. Kali ini bukan mobil mewah, melainkan kendaraan milik pihak kampus. Dimas yang sedang membantu membungkus kue tampak terkejut. Dari mobil turun kepala bagian administrasi bersama dua orang staf. Mereka membawa sebuah map. Begitu bertemu Ratna, kepala administrasi langsung menundukkan kepala. Bu Ratna, kami datang untuk meminta maaf. Ratna tampak terkejut. Maaf. Kami terlalu terburu-buru menangani kejadian hari itu. Beliau kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan resmi dari pihak kepolisian. Setelah diperiksa, 3 lembar uang yang diduga palsu ternyata merupakan uang rusak akibat kesalahan cetak. Bukan uang palsu. Ratna menatap surat itu dengan tangan gemetar. Jadi, ibu tidak melakukan pelanggaran apapun. Dimas mengembuskan napas lega. Beban yang selama berhari-hari menghimpit dadanya akhirnya mulai terangkat. Kami juga sudah menghapus laporan internal dan memperbaiki seluruh data administrasi. Kepala administrasi kembali menundukkan kepala. Maaf karena kami tidak melindungi nama baik ibu. Ratna hanya menjawab singkat. Saya sudah memaafkan. Keesokan harinya, pihak kampus mengunggah pernyataan resmi yang menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Banyak media lokal ikut memberitakannya. Orang-orang yang dulu menyebarkan video tanpa klarifikasi mulai menghapus unggahan mereka. Namun Ratna tidak pernah meminta siapapun menghapus komentar. Baginya, penyesalan yang lahir dari kesadaran jauh lebih berarti daripada permintaan maaf yang dipaksa. Sementara itu, di kantor Arga, keadaan semakin memburuk. Penjualan beberapa tokonya mulai menurun. Bukan karena rasa rotinya berubah, tetapi karena banyak pelanggan kecewa setelah berbagai cerita tentang Ratna mulai tersebar. Seorang manajer masuk membawa laporan. Pak, ada beberapa mitra yang menunda kerjasama. Arga menutup map di hadapannya. Alasannya, mereka bilang sedang menunggu situasi membaik. Arga mengepalkan tangan. Ia sadar semuanya mulai lepas dari kendalinya. Namun yang paling membuatnya marah bukanlah penurunan penjualan, melainkan kenyataan bahwa buku yang telah ia curi sama sekali tidak membantunya. Malam harinya,
Pak Herman kembali mengunjungi rumah Ratna. Ia membawa sebuah amplop tua. Sudah waktunya kalian melihat ini. Dimas membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan Bu Sulastri. Surat itu berisi pesan singkat. Kalau suatu hari ada orang yang memperebutkan resep-resep ini, jangan lawan dengan kebencian. Biarkan kejujuran yang membuktikan siapa mereka sebenarnya. Di bagian bawah surat terdapat sebuah nama yang membuat Ratna terkejut. Hendra. Di samping nama itu tertulis satu kalimat. Ia pernah memaksa membeli semua resep, tetapi aku menolaknya. Pak Herman berkata pelan. Surat ini cukup menjadi bukti bahwa ayah Arga memang pernah berusaha menguasai semua resep. Ratna menutup surat itu perlahan. Saya tidak ingin membalas dendam. Pak Herman mengangguk. Saya tahu. Tapi kebenaran tetap harus diketahui. Di luar rumah, seorang pria yang sejak tadi mengintai segera memotret surat yang sedang dibuka Dimas dari balik jendela. Foto itu langsung dikirim kepada Arga. Begitu melihatnya, wajah Arga berubah pucat. Ia mengenali tulisan tangan Bu Sulastri. Jika surat itu sampai dipublikasikan, semua rahasia keluarganya akan terbongkar. Arga berdiri dari kursinya. Ia menarik napas panjang. Kemudian berkata pelan, "Besok, aku akan menyelesaikan semuanya sendiri." Ia mengambil kunci mobil. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, Arga memutuskan datang langsung menemui Ratna. Bukan membawa uang, melainkan membawa keputusan yang akan menentukan nasib mereka semua. Pagi itu, langit masih diselimuti awan ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Ratna. Arga turun seorang diri. Tidak ada lagi senyum percaya diri seperti saat pertama datang menawarkan uang miliaran. Wajahnya tampak lelah. Dimas yang sedang menyapu halaman langsung berdiri. "Pak Arga." Arga mengangguk pelan. "Aku ingin bicara dengan ibumu." Ratna keluar dari dalam rumah sambil melepas celemeknya. "Ada yang bisa saya bantu?" Arga menarik napas panjang. "Aku ingin bicara tanpa ada kebohongan." Ratna mempersilakan masuk. Di ruang tamu, suasana terasa canggung. Arga mengeluarkan buku resep yang pernah dicuri dari rumah Ratna. Ia meletakkannya di atas meja. "Buku ini, aku kembalikan." Ratna menatap buku itu beberapa saat. Ia sama sekali tidak menyentuhnya. "Kamu sudah tahu isinya tidak lengkap, kan?" Arga tersenyum pahit. "Jadi memang benar." Ratna mengangguk. "Yang kamu cari memang tidak pernah ada di situ." Arga menundukkan kepala. "Kenapa? Kenapa kalian membuat salinan yang tidak lengkap?" Pak Herman yang sejak tadi duduk di sudut ruangan akhirnya menjawab. "Bukan untuk menipu, tetapi untuk melindungi." Arga memandang pria tua itu. Kalau buku itu jatuh ke tangan orang yang salah, mereka tidak akan bisa memanfaatkan seluruh isinya. Ruangan kembali sunyi. Beberapa saat kemudian Arga berkata pelan. "Ayahku memang pernah datang menemui Bu Sulastri." Ratna tidak menjawab. "Aku baru mengetahui semuanya setelah ayah meninggal. Ayah selalu mengatakan bahwa buku resep itu seharusnya menjadi milik keluarga kami." Pak Herman menggeleng. "Itu bukan milik siapapun. Itu warisan budaya." Arga mengusap wajahnya. "Selama bertahun-tahun aku percaya ayahku benar. Itulah sebabnya aku terus mencari buku itu." Ratna akhirnya berbicara. "Kalau kamu datang sejak awal dengan niat belajar, aku mungkin akan mengajarimu." Arga mengangkat kepala. Tatapan matanya berubah. "Tapi aku datang dengan keserakahan." Ratna mengangguk pelan. "Itulah yang membuatmu gagal." Saat percakapan berlangsung, Maya datang bersama seorang wartawan lokal. Ia membawa sebuah map berisi dokumen lama yang baru ditemukan di arsip sebuah yayasan kuliner. "Maaf mengganggu. Aku menemukan sesuatu." Semua orang memperhatikan. Di dalam map terdapat salinan surat penolakan kerjasama yang ditulis langsung oleh Bu Sulastri puluhan tahun lalu. Di bawahnya terdapat tanda tangan Hendra. Dokumen itu membuktikan bahwa Hendra memang pernah berusaha membeli seluruh kumpulan resep tradisional untuk dijadikan hak eksklusif perusahaan. Namun permohonannya ditolak. Arga membaca dokumen itu perlahan. Tangannya gemetar. Selama ini ia hanya mendengar cerita dari ayahnya. Hari itu ia melihat sendiri kenyataan yang sesungguhnya. "Ayah, ternyata selama ini aku hanya mendengar satu sisi cerita." Arga menutup map tersebut. Ia berdiri lalu membungkukkan badan di hadapan Ratna dan Pak Herman.
Saya minta maaf. Bukan hanya karena mencuri buku, tapi karena telah menghidupkan kembali kesalahan ayah saya. Ratna memandangnya cukup lama. Kemudian ia berkata pelan. Kesalahan orang tua tidak harus diwarisi anaknya. Tapi anak juga harus berani menghentikannya. Arga mengangguk. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Beberapa hari kemudian, Arga mengadakan konferensi pers. Di hadapan media, ia mengakui bahwa ia telah mencoba memperoleh buku resep milik Ratna dengan cara yang salah. Ia juga mengumumkan bahwa seluruh keuntungan dari salah satu produk tokonya selama setahun akan digunakan untuk membantu pelaku UMKM kuliner tradisional. Banyak orang terkejut dengan keputusan itu. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk penyesalan. Sebagian lagi menilai itu adalah cara Arga menebus kesalahannya. Ratna sendiri tidak pernah memberikan komentar. Baginya, perubahan seseorang lebih penting daripada hukuman. Sore harinya, Arga kembali datang ke rumah Ratna. Namun kali ini tanpa jas mahal. Tanpa mobil mewah. Ia membawa celemek sederhana. Saya datang. Kalau ibu mengizinkan. Saya ingin belajar membuat kue. Dimas menatap ibunya sambil tersenyum. Ratna mengambil sebuah mangkuk adonan. Lalu menyerahkannya kepada Arga. Kalau begitu, kita mulai dari resep yang paling sederhana. Arga menerima mangkuk itu dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia datang bukan sebagai pembeli, bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai murid. Di sudut ruangan, Pak Herman tersenyum lega. Bu Sulastri mungkin telah tiada. Namun nilai yang ia wariskan akhirnya menemukan jalan untuk tetap hidup. 6 bulan berlalu. Hidup Ratna berubah, tetapi tidak dengan cara yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak membeli rumah mewah, tidak mengganti sepeda tuanya. Bahkan dapur kecil tempat ia membuat kue masih menggunakan tungku yang sama. Yang berubah hanyalah suasananya. Kini dapur itu hampir setiap hari dipenuhi ibu-ibu yang datang untuk belajar. Suatu pagi, belasan perempuan duduk mengelilingi meja panjang. Ada janda yang baru kehilangan pekerjaan. Ada ibu rumah tangga yang ingin membantu ekonomi keluarga. Ada pula seorang nenek yang ingin kembali berjualan setelah bertahun-tahun berhenti. Ratna berdiri di depan mereka sambil membawa baskom berisi adonan. Hari ini kita belajar membuat putu ayu. Salah seorang peserta mengangkat tangan. Bu Ratna, berapa biaya kursusnya? Ratna tersenyum. Tidak ada. Semua peserta saling berpandangan. Tapi, Bu, Ibu mengajari kami seharian. Ratna menggeleng pelan. Dulu saya juga belajar tanpa dipungut biaya. Sekarang giliran saya meneruskannya. Kalimat itu membuat beberapa peserta menitikan air mata. Di halaman rumah, sebuah papan kayu sederhana kini berdiri. Rumah belajar kue tradisional Bu Ratna. Tidak ada logo besar. Tidak ada iklan. Semuanya berjalan dari mulut ke mulut. Dimas membantu mengatur jadwal pelatihan sambil tetap menyelesaikan skripsinya. Berkat dukungan dosen dan pihak kampus, ia akhirnya dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu. Hari kelulusannya pun tiba. Saat namanya dipanggil untuk menerima ijazah, pandangan Dimas langsung mencari satu orang. Ratna. Di bangku penonton, ibunya berdiri sambil bertepuk tangan. Air mata haru mengalir di pipinya. Seluruh perjuangan bangun pukul 3 pagi, berjualan di bawah terik matahari, hingga difitnah menggunakan uang palsu, akhirnya terasa terbayar. Di sisi lain, Maya terus mengangkat kisah para pelaku usaha kecil melalui kanal medianya. Berkat liputannya, semakin banyak masyarakat mulai menghargai makanan tradisional buatan pelaku UMKM. Beberapa murid Ratna bahkan berhasil membuka usaha sendiri. Ada yang menjual kue secara daring. Ada yang memasok ke sekolah. Ada pula yang membuka warung kecil di kampungnya. Ratna selalu berkata, kalau kalian sudah berhasil, jangan lupa ajarkan lagi kepada orang lain. Sementara itu, Arga benar-benar menepati janjinya. Ia mengubah sebagian ruang produksi di perusahaannya menjadi tempat pelatihan gratis bagi pelaku usaha kecil. Setiap kali memperkenalkan resep baru, ia selalu menyebut satu nama. Semua ini berawal dari pelajaran Bu Ratna. Hubungannya dengan Ratna tidak lagi seperti dulu. Kini ia sering datang membawa tepung atau bahan baku, lalu belajar bersama para peserta tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Kesalahan masa lalunya tidak bisa dihapus, tetapi ia memilih menebusnya dengan tindakan. Suatu sore, setelah seluruh peserta pulang, Ratna duduk sendirian di teras rumah.
Di sampingnya terdapat buku resep tua yang dulu menjadi sumber begitu banyak masalah. Ia membuka halaman pertama. Di sana masih terlihat tulisan tangan Bu Sulastri yang mulai memudar. Ratna tersenyum. Pelan-pelan ia menutup buku itu. Dimas duduk di sebelah ibunya. Bu, kalau buku itu hilang lagi bagaimana? Ratna menatap anaknya sambil tersenyum hangat. Tidak akan pernah hilang. Tapi bukunya ada di sini. Ratna menggeleng. Buku bisa terbakar. Bisa dicuri. Bisa rusak dimakan usia. Lalu yang tidak bisa hilang. Ratna memandang ke arah dapur, tempat para muridnya tadi belajar. Ilmu yang sudah dibagikan. Itulah warisan yang sebenarnya. Dimas mengangguk pelan. Kini ia benar-benar memahami amanah yang selama ini dijaga ibunya. Bukan tentang sebuah buku. Bukan tentang resep. Melainkan tentang kejujuran, kepercayaan, dan keberanian untuk berbagi. Matahari mulai tenggelam. Ratna kembali mengayuh sepeda tuanya menuju kampung sebelah. Di keranjang depan masih tersusun rapi kue-kue buatannya. Seorang anak kecil berlari menghampirinya. Bu Ratna, saya mau beli lemper. Ratna tersenyum. Masih hangat. Anak itu menerima lemper sambil berkata, ibu yang jualannya paling enak. Ratna tertawa kecil. Bagi orang lain, pujian itu mungkin terdengar sederhana. Namun baginya, itulah hadiah terbesar yang tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Karena pada akhirnya, nama baik yang dijaga dengan kejujuran akan selalu menemukan jalannya kembali. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa fitnah bisa menyebar dalam hitungan menit. Tetapi kejujuran yang dijaga dengan sabar akan selalu menemukan jalan untuk membuktikan dirinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.